Sebenarnya terkait hal itu kan sekarang sudah sangat marak, hampir viral kan. Setiap santri yang mana katanya orang tuanya itu menitipkan anaknya, memasakkan anaknya untuk mengaji, minta dididik agar dijadikan anak yang solih, berakhlak, artinya berpendidikan. Tapi ketika anak itu dididik dengan didikan yang telah guru itu siapkan, kok kenapa kebanyakan wali santri dari pihak orang tua itu merasa bahwa anak itu malah didolimi, malah seakan-akan anak yang sejatinya itu sedang dididik tapi malah dianggap sebagai korban, seakan-akan seorang wali santri itu malah melupakan hakikat dari seorang guru. Mereka hampir bahkan bisa jadi lupa arti seorang guru bagi wali santri itu bagaimana, sehingga kok sampai bisa wali santri itu melakukan hal demikian. Ketika kita berkaca kepada para guru kita, dan kebanyakan ketika kita melihat mereka yang berhasil menjadi seorang yang alim, menjadi seorang anak yang soleh, pasti ketika anak tadi itu mendapatkan hukuman, mendapatkan didikan yang lumayan keras dari gurunya, orang tuanya itu malah akan mendukung guru tersebut agar menjadikan anak itu memiliki karakter, memiliki sebuah etika, sehingga pendirian dan pribadi dari seorang santri, seorang anak itu menjadi sejatinya seorang santri, sejatinya seorang penuntut ilmu, sehingga mereka dapat mendapatkan kehidupan dan kelayakan dalam menjalani kehidupan tanpa harus tersungkur-sungkur di dalam hal jahiliyah, di dalam hal kekerasan, di dalam hal akhlak yang sangat minim. Dan oleh hal itu saya sangat mengingat sebuah kisah. Ada sebuah kisah itu dari Kisah ini juga termasuk kisah yang cukup viral, Ustaz. Ini kisah dari Syekh Hisham, seorang ulama Timur Tengah, ulama besar, yang mana selama atau proses awal ketika beliau mendapatkan sebuah ilmu, itu beliau harus mendapatkan beberapa kali kalau kata kita pada sekarang itu ceplesan itu bukan campuran, ceplesan lah gampangnya kalau bahasa kita sekarang. Itu beliau harus rela untuk mendapatkan ceplesan agar supaya bisa ngaji kepada Imam Malik. Karena beberapa kali ketika Imam Malik itu mengaji kepada santrinya, Syekh Hisham ini nggak berani mendekat, hanya cukup mengaji dari kejauhan. Nah, sebelum masuk ke Imam Malik, Syekh Hisham ini mempunyai seorang ayah. Nah, ayahnya beliau itu sangat sangat dalam diri sangat berperan besar untuk menjadikan anaknya beliau ini seorang ulama, sehingga ayah dari Syekh Hisham ini rela menjual segala harta bendanya untuk dijadikan uang saku oleh Syekh Hisham mencari ilmu. Itu peran orang tua sampai seperti itu kan. Apa yang dimiliki Ustaz kan kabeh nang anakku kan. Cuma dibalik itu ayah dari Syekh Hisham ya hanya pasrah dan yakin apapun keadaan anak saya, ya itu yang terbaik berarti dalam mencari ilmunya. Dan tidaklah ketika Syekh Hisham tadi itu ya, ketika sudah masuk di majelisnya Imam Malik, Syekh Hisham ini dipanggil oleh Imam Malik, ditanya mau apa kan. Beliau bilang ingin ngaji, Syekh Hisham ingin ngaji. Ternyata pertama itu ditolak, kecuali dia mau menghafalkan hadis terlebih dahulu kan. Ketika beliau Syekh Hisham sudah hafal beberapa hadis, datanglah ke beliau. Cuman Imam Malik juga belum mau menerima terlebih dahulu, kecuali dia mendapatkan ceplesan terlebih dahulu, baru dia bisa nyetorkan hadis yang pertama. Setelah mendapat hadis itu, Imam Malik menyampaikan lagi bahwasanya Syekh Hisham ini akan saya kasihkan ilmu lagi kan, kata Imam Malik. Tak beri ilmu lagi, tapi satu ilmu sama dengan satu ceplesan ya. Untuk bisa dapat ngaji, dapat ilmu, rela untuk diceples. Dan akhirnya beliau ya bersedia Syekh Hisham, karena memang keinginan besar untuk menjadi orang ulama kan. Diceples satu hadis ceplesan, dan itu ridho. Kuncinya ternyata Syekh Hisham itu rela mendapatkan perhatian lebih dari seorang guru agar supaya dia mendapatkan ilmu. Nah, keriduan itu yang menjadi kunci, dan banyak kan kisah itu sudah hampir mungkin menjadi hal yang hampir tidak terdengar kan. Bahwasanya peran seorang wali santri
seorang guru dan seorang santri itu sangat sangat erat kaitannya. Lah saiki kita melihat fenomena seperti itu ketika anaknya dididik oleh gurunya agar supaya mempunyai ilmu yang mendapatkan didikan, mendapatkan ilmu yang diinginkan dengan cara guru itu mendidik, lah orang tuanya tidak terima, tidak rela, maka apa yang akan didapatkan oleh anak tadi? Dan setelah kepuasan nafsu dari orang tua itu menyampaikan ketidakpuasan dan sebagainya, apa yang terjadi kepada anak tadi? Dan itu sangat berbahaya ketika hal itu terus menerus. Bagaimana ketika anak tadi sudah besar? Karakter apa yang akan dimiliki oleh anak tadi? Kan itu agak apa namanya? Ya agak hampir dilupakan kan. Yang penting anak saya harus nyaman. Sedangkan namanya mencari ilmu kan tirakat. Tapi ketika tirakat oleh guru diberikan, maka orang tua nggak bisa atau nggak terima, ya akan menjadi hal apa atau menjadi sehingga sangat dipentingkan oleh guru, murid, wali murid. Nah, khususnya wali murid ini, wali murid karena kuncinya di wali murid juga. Seperti apa murid yang diinginkan, ya wali murid harus memposisikan diri sebagai seorang murid. Ketika wali murid dan murid itu menjadi murid dari seorang guru, ketika muridnya atau anaknya ngaji, orang tua juga ikut ngaji, anaknya nyantri, orang juga ikut nyantri, sehingga berakhlak kepada gurunya, beretika kepada gurunya, niscaya dan insya Allah pasti itu seorang santri akan menjadi seorang yang besar, seorang yang ulama, bahkan bisa memiliki karakter diri yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan itu memang sudah menjadi pakemnya dalam hal thalabul ilmi.